Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan puji Tuhan kita telah tiba di triwulan yang baru dari pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan tema 3 Pekabaran Kosmis. Tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab masing-masing kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya ketika saudara telah melakukannya, maka saudara akan semakin diperkaya ketika menyaksikan program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci, itu sebabnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tuhan kami mengucap syukur sehingga pada kesempatan ini kami boleh memulaikan seri yang baru di triwulan yang baru. Pertolongan-Mu di masa yang lalu masih kami butuhkan sampai saat ini ya Tuhan, menolong untuk menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan saudara-saudaraku bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita mencoba melihat bagian pendahuluan, lalu kemudian dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan. Bagian yang kedua kita coba mendalami ayat hafalan yang dipilih oleh penulis. Lalu kemudian di bagian yang ketiga kita mencoba mengangkat pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran hari ke hari. Lalu yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Nah, karena ini adalah awal dari triwulan, mari kita mulaikan dengan apa sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan dan objektif dari triwulan yang baru ini. Sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari Injil di dalam konteks pekabaran 3 malaikat di Wahyu pasal 14. Dan kita akan mempelajari bagaimana Allah telah membangkitkan pergerakan Masehi Advent hari ke-7 untuk memberitakan kebenaran ini pada zaman akhir. Apa saja dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini? Yang pertama, Wahyu 12. Kalau kita lihat ayat-ayat ini menjelaskan tentang pertempuran di sorga antara Mikael bersama malaikatnya melawan sang naga yang dibantu juga oleh malaikatnya. Setan dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Efesus 5 ayat 25-27 dan ayat 32, Paulus menekankan bahwa hubungan suami istri seharusnya seperti hubungan antara Kristus dan gerejanya. Filipi 3 ayat 9 menekankan pentingnya iman dan percaya kepada Kristus di dalam mencapai keselamatan. Dan kita ke Perjanjian Lama, Daniel 7 ayat 25. Ayat ini meramalkan bahwa kekuasaan duniawi akan menindas orang-orang kudus selama waktu yang telah ditentukan, tetapi pada akhirnya keadilan dan kebenaran akan menang. Lalu kemudian di Yesaya 14 ayat 12-14, di sini adalah sebuah penggambaran tentang kejatuhan setan di sorga. Keinginannya untuk menyamakan diri dengan Allah yang Maha Tinggi pada akhirnya telah menuntun dia untuk memberontak dan dia kemudian dibuang ke bumi. Dan selanjutnya Wahyu 13 ayat 14-17, di sini meramalkan kemunculan binatang dari dalam laut yang akan memperdaya banyak orang sebagai tanda kekuasaan manifestasi setan pada akhir zaman. Nah, selanjutnya mari kita melihat tentang judul dari pelajaran yang pertama ini. Jesus wins, Satan loses the battle. Artinya Yesus telah menang dan setan telah dikalahkan. Di mana konteks dan maksud dari judul pelajaran ini? Apakah pelajaran ini masih relevan bagi kita di zaman ini? Nah, konteks peperangan yang dibicarakan di dalam pasal 12 Wahyu ini adalah peperangan yang terjadi di sorga antara Kristus dan setan. Kemudian dampak dari peperangan itu menjalar sampai ke planet bumi ini antara pengikut Kristus dan juga pengikut setan. Nah, saya percaya bahwa pelajaran ini relevan karena beberapa alasan. Yang pertama, setan masih ada. Banyak orang yang mengalami pengaruh negatif dari setan dan kepercayaan bahwa Yesus telah menang dapat memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang berjuang melawan kekuatan jahat. Alasan yang kedua, oleh karena kita semua menghadapi peperangan spiritual. Kepercayaan bahwa Yesus telah menang atas setan dapat memberikan kepada kita motivasi dan keyakinan untuk mengatasi peperangan rohani yang sementara kita hadapi pada saat ini. Yang ketiga, kasih dan kekuasaan Tuhan. Kepercayaan bahwa Yesus telah menang atas setan
adalah bagian dari keyakinan kita akan kasih dan kekuasaan Tuhan. Nah, Tuhan dapat memenangkan perjuangan melawan kejahatan. Dan hal ini memberikan harapan penghiburan bagi kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang sementara kita hadapi. Dan yang keempat, ini memberikan teladan dan contoh. Sebagaimana Yesus, dia telah menghadapi godaan setan dan dia telah menang, kita juga dapat belajar dari kehidupan Yesus dan meminta kekuatan daripadanya bagaimana untuk melawan godaan daripada setan di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya makna kemenangan Yesus di dalam pelajaran ini? Nah, di dalam konteks ini, kemenangan Sang Mikael mengacu kepada keberhasilan Kristus dan malaikat-malaikatnya di dalam mengusir setan dan pengikutnya dari sorga. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak terkalahkan dan kemenangannya atas kejahatan dan juga atas kekuatan setan. Hal ini juga memberikan penghiburan bagi orang percaya, karena menunjukkan bahwa meskipun kekuatan setan dan kejahatan sepertinya masih ada di dunia ini, tetapi Allah tetap berkuasa dan akan mengalahkan kejahatan pada akhirnya. Demikianlah bagian pendahuluan yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam memahami poin-poin penting dari pelajaran pekan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pemahaman ayat inti kita. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pembahasan kita, mari terlebih dahulu kita melihat ayat inti dari pelajaran kita pekan ini. Ayat inti kita terdapat di dalam Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-17. Di sana Alkitab mengatakan, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Mari pertama-tama kita lihat konteks dari ayat inti kita. Nah, saudara, Wahyu pasal 12 ini adalah awal dari bagian yang ketiga kitab Wahyu, di mana bagian yang ketiga ini khususnya pasal 12 dan pasal 13 memperlihatkan klimaks dari peperangan akhir dan siapa saja aktor yang berperan dalam peperangan ini. Pasal 12 ini terbagi dari 3 pemandangan. Yang pertama yaitu tentang kelahiran seorang anak, kemudian yang kedua adalah pengusiran setan dari surga, dan yang ketiga adalah naga yang menganiaya perempuan dan anaknya. Lalu jika demikian, apa maksud dan tujuan dari Wahyu pasal 12 ini? Nah, paling kurang kita akan melihat ada 5 tujuan dan maksud dari Wahyu pasal 12. Yang pertama yaitu pasal ini menjelaskan pertentangan besar yang sudah terjadi sejak awal. Yang kedua, pasal ini juga menjelaskan akan kemenangan Yesus akan setan. Lalu yang ketiga, pasal ini memberikan pemahaman tentang sejarah gereja Allah dan juga perlindungan Tuhan pada umatnya dari zaman ke zaman. Kemudian yang keempat adalah pasal ini memberikan kita pemahaman akan ciri-ciri gereja Allah yang benar di akhir zaman. Dan yang kelima, pasal ini memberikan harapan kepada umat percaya untuk setia dalam peperangan akhir. Baik, di dalam ayat inti kita, di sana dikatakan, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu." Mari kita lihat siapa naga yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 12 ini. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, Alkitab memberikan ciri-ciri dari naga ini. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 di sana dikatakan, "Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota." Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, kita dapat melihat di sana bahwa penulis memberikan pengertian siapa naga ini. Yaitu ayat 9 mengatakan, "Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia." Jadi naga itu sebenarnya merujuk kepada setan itu sendiri, kuasa kegelapan, kuasa setan. Tetapi mari kita lihat ciri-ciri yang bersama-sama dengan naga itu. Kita melihat bahwa warna dari naga itu adalah merah. Nah, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, contohnya di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 22-23 dan juga Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4, merah ini melambangkan penindasan dan pertumpahan darah.
Jadi kita dapat melihat ciri-ciri dari naga ini adalah dia adalah sosok kekuatan yang akan menindas dan juga akan ada pertumpahan darah. Kemudian yang kedua adalah 7 kepala atau berkepala 7. Nah, ciri-ciri ini juga kita bisa lihat muncul di dalam pasal 13 dan juga pasal 17. Nah, Bible Commentary Advent jilid 7 halaman 807 mengomentari tentang kepala ini. Di sana dikatakan bahwa kepala ini melambangkan kekuatan politik, sedangkan angka 7 ini melambangkan kesempurnaan. Nah, kalau kita juga lihat, kepala ini memiliki tanduk. Di sini ada tanduk, dan kalau kita melihat tanduk ini muncul juga di dalam pasal 13 dan pasal 17. Dan kalau kita mengingat kembali di Wahyu pasal 7, ada juga tanduk di sana. Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 390 mengatakan bahwa 10 tanduk ini melambangkan kerajaan-kerajaan yang muncul setelah kerajaan Roma terpecah-pecah. Ini adalah kekuatan politik juga. Dan kemudian ada mahkota. Ranko juga melanjutkan jika mahkota di sini melambangkan klaim dari setan atau klaim palsu setan atas kuasa kepemilikan otoritas yang dimiliki Yesus. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa naga di sini yang berperang menghancurkan, yang mau menghancurkan wanita dan anak keturunannya, ini adalah kuasa setan dan juga yang menggunakan political power atau kekuatan-kekuatan politik di atas dunia ini untuk membinasakan wanita dan juga anaknya ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya siapa wanita yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini. Nah, saudara-saudara, baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru selalu mengasosiasikan wanita ini dengan umat Allah. Mari kita lihat contoh. Yang pertama di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5. Di sana Alkitab mengatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Jadi jelas di sini selalu diasosiasikan bahwa Tuhan itu adalah suami dan umatnya itu adalah istri. Kemudian kita bisa baca juga di dalam perjanjian baru, contohnya yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ini menjelaskan hubungan antara suami dan istri. Dan di akhir dari penjelasan ini, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-32, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Kristus dan jemaat, hubungan kedua ini adalah hubungan suami dan istri. Jadi kita dapat melihat wanita yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 12 ini adalah jemaat Tuhan itu sendiri, umat Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat ini mengatakan bahwa naga itu marah. Mari kita lihat apa penyebab dan akibat kemarahan dari naga ini. Nah, di dalam Bible Commentary jilid 7 halaman 812, di sana dikatakan bahwa kegagalan menghancurkan gereja di padang belantara meningkatkan murka naga. Sedemikian rupa sehingga dia bertekad untuk berperang melawan umat Allah, khususnya sisa keturunannya. Jadi sini kita dapat jawaban bahwa penyebab dari kemarahan naga adalah kekalahannya di masa yang lalu. Dan akibat dari kemarahannya ini dia bertekad untuk berperang menghancurkan umat Allah, khususnya mereka yang dikatakan menuruti firman Allah, memiliki kesaksian Yesus dan menuruti semua perintah-perintah Allah, yaitu mereka yang dinamakan umat yang sisa atau sisa keturunannya. Ya, betul sekali pendeta. Iblis marah karena kekalahannya. Dan faktanya, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 811 mengatakan bahwa gantinya merasakan penyesalan dan kesedihan karena kejahatan, ia malah semakin terjerumus ke dalam kejahatan. Itulah sebabnya di dalam ayat inti kita Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17 dikatakan juga di sana, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Mari kita gali sedikit pengertian dari frase ini. Nah, di manakah setan atau iblis pergi memerangi keturunannya yang lain itu? Dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Artinya, tempat dia memerangi keturunannya yang lain adalah bumi. Dan hal itu semakin ditegaskan dengan apa yang Wahyu 12 ayat 12b katakan. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jelas bahwa bumilah tempat setan pergi memerangi keturunan yang lain itu. Nah, kemudian bagaimanakah ia memerangi keturunan yang lain itu?
The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, volume 12, halaman 988 sampai 989 mengatakan paling tidak ada dua cara bagaimana setan memerangi keturunan yang lain itu. Yang pertama, merusak, menurunkan standar dari kebenaran atau doktrin yang benar yang berasal dari firman Allah Alkitab. Kita tahu Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia, bapa segala dusta yang tidak hidup dalam kebenaran dan tidak memiliki kebenaran. Dia mengadakan penyesatan, berusaha agar dunia terpikat dan tertipu oleh doktrin yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yesus dan para rasul sesungguhnya telah mengamarkan bahwa akan ada penyesatan melalui guru-guru dan nabi-nabi palsu, bahkan Mesias-Mesias palsu. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi, setan berusaha mengguncang kepercayaan mereka kepada Sang Pencipta dan membuat mereka meragukan kebijaksanaan pemerintahannya dan keadilan hukum-hukumnya. Ini dikatakan di dalam buku The Great Controversy halaman 534. Kemudian yang kedua, caranya adalah mengadakan penganiayaan. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada begitu banyak informasi tentang penganiayaan yang dialami baik oleh para rasul dan juga orang-orang percaya pada saat itu. Bahkan sepanjang sejarah kekristenan tercatat, setan melalui agen-agennya telah mendatangkan begitu banyak penganiayaan, penderitaan bagi pengikut Tuhan agar tujuannya mereka menyangkal iman mereka. Penganiayaan yang dialami Stefanus sampai dia mati yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 adalah contoh nyata penganiayaan itu terjadi terhadap umat-umat Allah. Dan Kisah pasal 1 ayat 1, Kisah pasal 8 maksud saya ayat 1, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ini adalah cara setan memerangi keturunan yang lain itu. Nah, kalau begitu siapakah keturunan yang lain itu? Di mana mereka? Dan kenapa juga harus keturunannya? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, keturunannya yang lain disebutkan dengan the rest of her seed, the rest of her children atau offsprings, atau juga the remnant, umat yang sisa. Nah, di dalam perjanjian lama, the remnant ini adalah satu kelompok orang Israel yang bertahan dari peperangan, kehancuran, bencana, dan selamat kemudian menjadi umat pilihan Allah. Jadi mereka adalah umat pilihan Allah yang bertahan dalam segala penyesatan kalau kita mau hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang, dan bahkan penganiayaan. Ciri-ciri mereka dikatakan di dalam ayat inti kita adalah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, atau paralel dengan memiliki iman kepada Yesus, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Nah, dalam konteks eskatologi, mereka ini adalah umat-umat Allah yang tersebar di seluruh penjuru bumi, sebab Injil diperintahkan untuk diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum di seluruh bumi ini. Jadi mereka tersebar di seluruh bumi. Dalam bukunya Revelation of Jesus Christ halaman 384, Ranko Stefanovic mengatakan bahwa sadar terhadap ketidaksanggupannya dalam pertempuran melawan Kristus serta gagal untuk mengalahkan Yesus, setan mengarahkan perhatiannya kepada para pengikut Kristus untuk menyakiti dan menghancurkan mereka. Jadi adalah tujuan setan agar umat manusia salah dalam melihat karakter Allah dan hukum-hukumnya, sehingga kesetiaan umat-umat Allah yang sisa yang menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus seperti yang tercatat di dalam ayat inti kita menjadikan alasan baginya untuk mereka dijadikan sasaran kemarahan dan amukan dari setan sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita menyoroti frase yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa sebenarnya yang dimaksud yang menuruti di dalam konteks ini? Apakah orang benar yang percaya kepada Yesus, mereka yang menang dan bertahan, atau orang percaya pada saat ini? Nah, kalau kita membaca komentar dari Roh Nubuat, Ellen White di dalam terbitan Signs of the Times 1 November tahun 1899 mengomentari ayat ini. Dia katakan, perang terus berlangsung sampai akhir zaman. Umat Allah yang dilambangkan dengan seorang perempuan kudus dan anak-anaknya digambarkan sebagai kaum minoritas yang sangat kecil. Di akhir zaman hanya tinggal remnant atau yang sisa saja yang masih bertahan. Tentang mereka, Yohanes berkata bahwa mereka adalah mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan yang mempunyai kesaksian tentang Yesus Kristus.
Minimal ada 2 poin yang kita temukan dari kutipan ini. Yang pertama, merujuk kepada kaum minoritas, sekelompok kecil orang percaya, dan yang kedua ini merujuk kepada teristimewa, mereka yang hidup di akhir zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah di dalam konteks ini? Kalau kita baca ucapan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sana Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebenarnya Yesus tidak memberikan perintah yang baru. Karena kalau kita perhatikan ini sebenarnya Yesus merujuk kepada 10 hukum yang dia sampaikan di Perjanjian Lama. Oleh karena hukum ke-1 sampai hukum ke-4 ini membuktikan kasih kita kepada Allah, sementara hukum ke-5 sampai ke-10 membuktikan kasih kita kepada sesama manusia. Nah, sekarang kita mencoba mendalami frase kesaksian Yesus teristimewa di dalam konteks ayat ini. Nah, secara harafiah kalau kita menerjemahkan Wahyu 12 ayat 17 dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kira-kira terjemahan bebasnya seperti demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi berperang melawan keturunannya yang lain yang menuruti perintah-perintah Allah dan berpegang pada kesaksian Yesus. Nah, kata kesaksian di dalam bahasa Yunani adalah marturian, yang berarti saksi, bukti, atau kesaksian. Nah, penggunaan kata ini menekankan pentingnya orang percaya untuk menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Lalu poin yang kedua, frase berpeganglah pada kesaksian Yesus, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya ini tidak hanya memiliki iman kepada Yesus, tetapi juga secara aktif mereka memberitakan iman mereka itu sekalipun mereka menghadapi banyak penganiayaan. Kira-kira inilah maksud dari frase-frase yang sudah kita angkat pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya kita datang pada pokok pikiran yang selanjutnya, yaitu mengenai setan melawan Yesus atau Yesus melawan setan. Nah, mungkin kita memiliki pertanyaan, apakah setan ini diciptakan? Dan apakah setan ini telah ada di surga dan di alam semesta sebelumnya? Nah, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tetapi sosok ini, yaitu Lucifer itu adalah ciptaan Tuhan. Karena sebelumnya Lucifer ini adalah makhluk suci di dalam surga. Tetapi kenapa Lucifer kemudian disebut setan? Kenapa setan ada dan kapan dia ada? Nah, kalau kita baca di dalam komentar nubuat di dalam The Signs of the Times, bulan Oktober, tanggal 25 tahun 1883, di sana nubuat mengatakan seperti ini. Lucifer, dia mengklaim hak untuk dihormati dan otoritas di atas anak Allah. Dan ini tidak diberikan kepadanya. Dia memutuskan untuk memberontak melawan pemerintah surga. Jadi kita bisa melihat ini yang terjadi pada Lucifer saat itu, yaitu pemberontakan. Dia melawan otoritas Allah. Kita semua tahu tentang ini. Nah, kemudian Roh Nubuat mengatakan di dalam Story of Hope halaman yang ke-7, dengan cara ini, artinya pemberontakan yang telah dia lakukan, Lucifer yang disebut pembawa terang, yang berbagi kemuliaan Allah, yang berdiri di samping takhtanya, dengan pelanggaran menjadi setan atau musuh. Jadi pada saat itu ketika dia menyatakan pemberontakan secara terang-terangan kepada Tuhan, maka saat itu dia dikatakan setan, karena setan itu artinya musuh. Nah, bagaimana sampai dosa bisa masuk di dalam kerajaan surga? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Review and Herald halaman pada tanggal 9 Maret tahun 1886, di sana Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Masuknya dosa ke surga tidak dapat dijelaskan. Jika itu dapat dijelaskan, itu akan menunjukkan bahwa ada beberapa alasan untuk berbuat dosa. Tetapi karena tidak ada sedikit pun alasan untuk itu, asal-usulnya akan selalu diselimuti misteri Tuhan di dalam kebijakannya, hikmat
Dia tidak memberikan kejelasan, dan ini tidak perlu untuk kita cari tahu, kita jelaskan, karena itu akan memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan di dalam kehidupan kita. Ron Hubbard mengatakan di dalam The Review and Herald 4 Agustus 1910 bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Dia hanya membuat yang baik, yang seperti dirinya sendiri. Kejahatan, dosa, dan maut adalah akibat dari ketidaktaatan yang berasal dari setan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, ketika Allah memberikan kebebasan kepada malaikat dan manusia, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kebebasan ini? Apa yang dimaksudkan dengan free will atau free choice itu? Nah, saudara-saudara, Ellen White menulis di dalam From Eternity Past, halaman 231. Di sana mengatakan bahwa ada ribuan hari ini menggemakan keluhan pemberontakan yang sama kepada Tuhan. Jadi ada banyak orang yang sekarang ini komplain ya tentang hal ini. Nah, mereka tidak melihat bahwa mencabut kebebasan memilih manusia berarti merampas hak prerogatifnya sebagai makhluk cerdas dan menjadikannya robot belaka. Nah, bukan tujuan, dikatakan selanjutnya bahwa bukan tujuan Tuhan untuk memaksakan kehendak. Manusia itu diciptakan sebagai agen moral yang bebas, seperti penghuni dunia yang lain. Tidak ada godaan atau cobaan yang diizinkan datang kepadanya yang tidak dapat dia tolak. Jadi Tuhan berikan kekuatan itu. Dengan power of choice atau freedom of choice, kita juga dapat menolak apa yang setan berikan cobaan kepada kita. Nah, Tuhan dikatakan di dalam kutipan ini bahwa Tuhan juga membuat persediaan yang begitu banyak sehingga manusia tidak pernah kalah dalam konflik dengan iblis. Walaupun Tuhan memberikan kita power of choice, itu bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tetapi Tuhan juga memberikan persediaan agar kita jangan sampai kalah di dalam konflik melawan iblis. Nah, di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 49, misalnya Nyonya White mengatakan seperti ini. Tuhan bisa saja menciptakan manusia tanpa kekuatan untuk melanggar hukumnya. Dia mungkin menahan tangan Adam dari menyentuh buah terlarang. Tetapi dalam hal itu, manusia akan menjadi bukan agen moral yang bebas, tetapi hanya robot belaka. Tanpa kebebasan memilih, kepatuhannya tidak akan dilakukan secara sukarela, tetapi dipaksakan. Tidak mungkin ada perkembangan karakter. Cara seperti itu akan bertentangan dengan rencana Allah dalam berurusan dengan penduduk dunia lain. Itu tidak layak bagi manusia sebagai makhluk yang cerdas dan akan mendukung tuduhan setan atas pemerintahan Allah yang sewenang-wenang. Jadi sebenarnya power of choice itu sebenarnya ada satu tanda bahwa Tuhan itu tidak memerintah sewenang-wenang. Dia adalah bukan self-center. Dia tidak menciptakan manusia untuk menjadi robot. Kutipan ini sangat jelas bahwa power of choice itu justru menekankan manusia itu dapat mematuhi kehendak Tuhan dengan cara yang sukarela. Saudara, mengapa sampai Lucifer bisa jatuh dari surga? Nah, pertanyaan yang pernah kami baca di kolom komentar YouTube, ada yang bertanya tentang Lucifer. Sebenarnya Lucifer ini muncul di mana? Ya, memang saudara, kata Lucifer ini tidak muncul di dalam Alkitab terjemahan baru atau terjemahan Indonesia. Dan kata ini juga tidak muncul di dalam bahasa asli Alkitab Ibrani. Jadi baik bahasa Indonesia maupun bahasa Ibrani, kita tidak akan temukan kata Lucifer. Tetapi beberapa terjemahan bahasa Inggris, contohnya seperti New King James Version, menggunakan kata Lucifer. Oleh karena itu, dari mana kata ini sebenarnya muncul? Nah, saudara-saudara, sebenarnya Lucifer ini atau kata ini sebenarnya pertama kali muncul dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Alkitab ini dikenal sebagai Alkitab Vulgate atau Vulgata. Alkitab ini diterjemahkan pada abad yang keempat Masehi. Nah, di dalam bahasa Latin, kata Lucifer ini terdiri dari dua kata, yaitu lux yang berarti cahaya dan vere yang berarti membawa. Jadi secara harafiah, kata Lucifer di dalam bahasa Latin itu adalah pembawa cahaya, yang sama yang kita gunakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, pembawa cahaya, pembawa terang,
di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Nah, Ellen G. White menulis di dalam From Heaven with Love halaman 506. Di sana dikatakan bahwa Lucifer ini adalah yang tertinggi dari semua makhluk ciptaan. Ia telah menjadi yang terdepan dalam menyingkapkan maksud-maksud Allah kepada alam semesta. Tetapi dikatakan di sana, setelah dia berbuat dosa, pemberontakannya itu, setelah dia lakukan itu, kuasanya untuk menipu itu menjadi lebih lagi menipu. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, itu bukan membuat dia stuck ataupun menurun, tetapi dosa itu apa? Bertambah-tambah dan semakin bertambah-tambah. Nah, Lucifer jatuh karena pemberontakan kepada kedaulatan Allah. Dan pemberontakan ini semakin hari semakin nyata. Di dalam This Day with God halaman 256, Roh Nubuat mengatakan seperti ini. Kristus telah bekerja di istana surgawi untuk meyakinkan setan tentang kesalahannya yang mengerikan, sampai akhirnya si jahat dan simpatisannya ditemukan dalam pemberontakan terbuka melawan Allah sendiri. Jadi pada awalnya mereka memberontak, tetapi hanya di dalam hati, hanya di dalam kelompok-kelompok. Tetapi saat itu pemberontakan mereka terbuka melawan Allah. Dan usaha dari surga telah dilakukan untuk memujuk setan. Nah, di dalam Review and Herald tanggal 30 Mei 1899 dikatakan bahwa Kristus sebagai panglima surga ditetapkan untuk memadamkan pemberontakan itu. Jadi ada usaha yang dilakukan di surga untuk memadamkan pemberontakan itu. Tetapi justru yang terjadi adalah pemberontakan lagi. Nah, kita bisa baca itu di dalam tulisan Roh Nubuat, di dalam The Truth About Angels halaman 45. Di sana dikatakan lalu ada perang di surga. Putra Allah, Pangeran surga, dan para malaikat setianya terlibat dalam konflik dengan pemberontak agung dan mereka yang bersatu dengannya. Putra Allah dan malaikat sejati yang setia menang, dan setan serta pendukungnya diusir dari surga. Kalau kita baca juga di dalam early writings dan di dalam para nabi dan bapa, setan pada akhirnya harus diusir karena sifatnya pemberontakan ini tidak bisa hidup di dalam surga yang suci itu. Nah, Ellen White mengatakan bahwa setan pernah mau kembali, tetapi dia tidak terima oleh karena pertobatannya tidak benar-benar. Dia tidak pernah bertobat secara benar-benar. Nah, di dalam The Truth About Angels halaman 46 dikatakan bahwa dia memanggilnya dan meminta wawancara dengan Kristus. Ini diberikan kepadanya. Jadi setan ingin bertemu dengan Kristus dan ini diberikan kepadanya. Dan di sana dia kemudian menceritakan kepada anak Allah bahwa dia bertobat dari pemberontakannya. Dia berharap lagi perkenanan Allah. Dia bersedia untuk mengambil tempat yang sebelumnya dan yang Tuhan telah berikan kepadanya dan berada di bawah pemerintahan yang bijaksana. Dan di sana Ellen G. White mengatakan bahwa Kristus menangis atas kemalangan setan. Tetapi dia mengatakan kepada setan sebagai pikiran Allah bahwa dia tidak akan diterima. Dia tidak akan pernah diterima ke surga oleh karena benih pemberontakan masih ada di dalam dirinya. Jadi pada saat itu dia tidak pernah kembali oleh karena dia tidak pernah betul-betul bertobat setelah beberapa kali mereka mengusahakan untuk pertobatan setan ini. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sekarang mengapa Yesus disebut menang? Dalam hal apa dia menang? Padahal kalau kita lihat malaikat-malaikat di surga sebagian akhirnya tidak bisa dilindungi dan mengikut Lucifer atau iblis. Nah, mari kita lihat The Handbook of Seventh-day Adventist Theology volume 12 halaman 985 dikatakan di sana bahwa setan dikalahkan dan dihakimi di salib. Rencana keselamatan bagi manusia yang berdosa ditegaskan, pendamaian bagi dosa diadakan, dan hukum moral serta karakter Allah ditinggikan. Allah menang dikatakan di sana. Dalam buku Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist Church bab yang ke-9 halaman 124 mengatakan bahwa di dalam hidup Kristus yang taat dengan sempurna kepada kehendak Allah, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya disediakan Allah sebagai satu-satunya sarana pendamaian bagi dosa manusia, supaya dengan demikian barang siapa yang percaya dan menerima pendamaian ini dapat memperoleh hidup kekal, dan semua makhluk ciptaan dapat memahami lebih baik lagi cinta kasih pencipta yang tiada batasnya itu. Pendamaian yang sempurna itu mempertahankan kebenaran hukum Tuhan dan kemurahan tabiatnya, karena dengan itulah dosa-dosa kita dihukumkan
dan sekaligus memberikan keampunan kepada kita. Kematian Kristus adalah pengganti dan korban yang tidak bercacat celah, yang mendamaikan dan mengubahkan. Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis, dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan maut. Dinyatakannya juga ketuhanan Yesus Kristus, di hadapannya setiap lutut di surga dan di bumi akan tunduk memberi hormat. Nah, dari pernyataan ini kita boleh mengambil 3 hal oleh mana Yesus boleh dikatakan menang. Yang pertama, penurutannya yang sempurna kepada hukum-hukum Allah menapikan tuduhan setan bahwa hukum-hukum Allah itu tidak dapat dituruti dan tidak adil dalam pemerintahannya. Yang kedua, pengorbanannya di kayu salib menawarkan kemenangan atas dosa, dan oleh iman semua orang bisa diselamatkan dari hukuman dosa, tidak lagi dibawa kutuk dosa yang dihasilkan oleh setan. Yang ketiga, kematian dan kebangkitannya sesungguhnya telah mengalahkan kematian yang merupakan upah dosa. Artinya di sini adalah kematian yang kekal. Nah, fakta bahwa 1/3 malaikat terpengaruh dan mengikut setan adalah bukti bahwa kebebasan memilih itu adalah sesuatu yang mutlak diberikan Allah kepada semua ciptaannya, termasuk para malaikat, karena Dia menghendaki kasih kepadanya yang tanpa paksaan. Nah, kemudian apakah Lucifer jatuh karena memang sudah ada setan yang merasuk ke dalam pikiran dan tindakannya? Mari kita lihat buku 28 Doktrin halaman 117, dikatakan walaupun timbulnya dosa itu tidak dapat diterangkan secara tuntas dan tidak pula dapat dibenarkan, akarnya dapat ditelusuri kepada keangkuhan Lucifer. Artinya hal ini masih misteri, tetapi sumbernya berasal dari Lucifer. Mari kita baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Simbol tentang keangkuhan atau kesombongan dari Lucifer. Kemudian Yesaya 14 ayat yang ke-13 dan 14 juga mengatakan hal yang sama. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dasar di mana iblis atau Lucifer jatuh ke dalam dosa yang misteri itu. Nah, kemudian siapa kemudian yang membuat 1/3 malaikat mengikut Lucifer dan terbuang ke dalam dunia? Apakah mereka dibuang oleh Allah atau ditarik oleh naga? Kalau kita membaca Wahyu pasal yang ke-12 secara menyeluruh, maka sepertinya ada kontradiksi. Tetapi mari kita telaah lebih dalam lagi. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 3 mengatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Sepertinya Lucifer atau naga itu melemparkan 1/3 bintang itu ke atas bumi. Kemudian dikatakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, Wahyu pasal yang ke-12 ayat 3 dan sampai 4, kemudian Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 sebenarnya adalah paralel. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 808 menjelaskan bahwa sebenarnya Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 adalah penjelasan lanjutan dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 4. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4 adalah proses bagaimana setan mempengaruhi para malaikat untuk meragukan pemerintahan Allah, menipu mereka untuk kemudian bersatu dengannya. Dan sebagai akibatnya setan dibuang oleh Allah ke bumi, dan tindakannya itu yang membuat 1/3 malaikat di surga bergabung dengannya, secara tidak langsung membuat mereka juga terlempar ke bumi akibat pemberontakan mereka bersama dengan setan tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Nah, ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita mempelajari tentang
penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal 12. Mengapa bumi dipilih tempat pembuangan malaikat berdosa dan setan? Nah, sejujurnya Alkitab tidak memberikan alasan mengapa setan dibuang di planet bumi. Namun ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin bumi dipilih sebagai tempat di mana setan diusir dari sorga karena planet ini menjadi lokasi sentral rencana penebusan Allah. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia di bumi dan bermaksud agar mereka memiliki hubungan istimewa dengannya. Namun, dosa masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Dan ini telah menyebabkan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah. Oleh karena itu, bumi ini yang menjadi medan perang untuk konflik spiritual antara Allah dan setan. Sedang penebusan manusia merupakan tujuan utama. Itu sebabnya mengapa itu terjadi di planet ini. Dan alasan yang kedua, mengapa setan diusir ke bumi, mungkin karena itu adalah tempat pengujian dan penyempurnaan bagi orang percaya. Nah, sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Allah menggunakan cobaan, kesukaran, kesulitan untuk menyempurnakan dan memperkuat iman umatnya. Nah, setan sebagai musuh Allah mencoba menggunakan cobaan-cobaan ini untuk menggoda orang percaya dan menjauhkan mereka dari Allah. Dengan menjatuhkan setan ke planet bumi ini, Allah mungkin saja telah memberikan sarana dalam tanda kutip bagi orang percaya untuk tumbuh dalam iman dan mengatasi rencana musuh untuk menjatuhkan dan menjauhkan mereka dari Allah. Lalu mungkin kita bertanya sehubungan dengan kronologi. Mana yang lebih dahulu? Malaikat berdosa, Lucifer berdosa, atau penciptaan dunia? Nah, kita berasumsi kalau dibuang di planet bumi ini berarti bumi ini telah diciptakan. Bagaimana kita melihat hal ini? Sekali lagi Alkitab tidak menyediakan informasi tentang apa yang lebih dahulu. Namun ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil setelah membaca beberapa tulisan roh nubuat. Kesimpulan yang pertama, rasa tidak puas atau iri hati telah ada di hati Lucifer sebelum penciptaan dunia dan manusia. Ini kita bisa lihat di dalam buku Spiritual Gifts, jilid 3, halamannya yang ke-36. Di sana dikatakan, sebelum kejatuhan iblis, sekali lagi saya garis bawahi, sebelum kejatuhan iblis, Bapa berunding dengan anaknya mengenai pembentukan manusia. Mereka bermaksud menjadikan dunia ini dan menciptakan binatang-binatang dan segala sesuatu yang hidup di atasnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Bapa berunding dengan anaknya sebelum kejatuhan iblis. Lalu kemudian mari kita lihat, ketika iblis mengetahui tujuan Allah, ia menjadi iri hati kepada Kristus dan cemburu karena Bapa tidak berunding dengan dia dalam hal penciptaan manusia. Iri hati dan kecemburuan iblis semakin meningkat sampai pemberontakannya. Seluruh surga berada dalam keharmonisan sebenarnya dan tunduk secara sempurna kepada pemerintahan Allah. Setan mulai menyindir perasaan tidak puasnya kepada malaikat-malaikat lain dan beberapa di antaranya setuju untuk membantunya di dalam pemberontakannya. Yang kedua, Lucifer tidak langsung dicampakkan ketika dia iri hati di sorga. Ada waktu yang Allah berikan dan dia masih berada di sorga. Sementara itu, rencana penciptaan planet bumi dan manusia telah direalisasikan Allah. Hal ini bisa kita lihat di dalam buku The Great Controversy, halaman 495 dan 496. Allah dalam belas kasihannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Dia tidak langsung diturunkan dari kedudukannya yang mulia ketika dia pertama kali menuruti roh ketidakpuasan atau bahkan ketika dia mulai mengajukan klaim palsunya di hadapan para malaikat yang setia. Lama sekali ia tetap tinggal di sorga. Nah, kita tidak memiliki gambaran berapa lama, tetapi roh nubuat mengatakan lama sekali ia tetap tinggal di sorga. Berkali-kali ia ditawari pengampunan dengan syarat pertobatan dan penyerahan diri.
usaha-usaha yang hanya dapat dilakukan oleh kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas dilakukan untuk meyakinkan dia akan kesalahannya. Ketika kita membaca kisah ini, muncul kesan bahwa manusia diciptakan di tempat yang sudah ada dosa dan setan. Jadi betapa malangnya nasib kita. Nah, kalau kita membaca kutipan berikut ini, kita mengarah kepada kesimpulan bahwa orang tua kita telah ada di Taman Eden yang sempurna tanpa dosa, baru kemudian setan masuk untuk menggoda mereka. Nah, kutipan itu ada di dalam buku The Signs of the Times, 10 Juni tahun 1903. Di sana dikatakan, Lucifer ingin menjadi yang pertama di sorga. Karena itu, ia memperkenalkan dosa ke alam semesta. Memasuki Taman Eden setelah diusir dari sorga, sekali lagi garis bawahi kata-kata ini, memasuki Taman Eden setelah diusir dari sorga, ia berhasil menipu orang tua kita yang pertama. Jadi benar, di dalam kesimpulan kita bahwa setiap kali setan dicampakkan di bumi, itu selalu di dalam konteks sebagai tempat penghukuman. Jadi sebenarnya bukanlah takdir Allah supaya kita jatuh karena menghuni planet yang sudah ada setan. Keberadaan setan di planet kita sebagai tawanan yang pada saatnya nanti akan dieksekusi. Kiranya ini akan menolong kita untuk memahami konteks dan konsep yang rumit ini. Baik, terima kasih Pendeta. Saat ini kita tiba dalam aplikasi. Apa manfaat kemenangan Yesus bagi kita? Jika Yesus telah menang atas setan, apa manfaatnya bagi saya dan saudara? Nah, saudara-saudara, ada beberapa manfaat yang ingin kami bagikan kepada kita semua pada saat ini. Paling sedikit ada 4 manfaat yang boleh kita dapatkan dari kemenangan Kristus. Manfaat yang pertama adalah jaminan kemenangan akhir. Nah, saudara-saudara, kemenangan Kristus atas naga memberikan kita jaminan bahwa pada akhirnya rencana Allah akan terlaksana dan kejahatan akan dikalahkan. Kemenangan ini memberikan kepastian dan harapan kepada umat Tuhan untuk menghadapi musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi dosa dan godaan di akhir zaman ini. Kemenangan Yesus atas naga di dalam Wahyu 12 ini memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk mendapatkan kekuatan di dalam hidup mereka. Dalam Kristus kita memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan mengalahkan godaan. Yang ketiga adalah keyakinan. Manfaat yang ketiga adalah kita akan mendapatkan keyakinan akan perlindungan Allah. Kemenangan Kristus atas naga mengingatkan kita bahwa Allah yang telah melindungi umatnya dari zaman ke zaman adalah Allah yang sama yang akan melindungi kita di dalam peperangan akhir zaman ini. Kemudian yang keempat adalah tentunya keselamatan. Kemenangan Yesus telah membawa keselamatan kepada kita semua. Itu membuka jalan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tapi mungkin kita bertanya, mengapa kita masih sulit? Mengapa kita masih susah? Bukankah Yesus sudah menang? Tetapi kenapa saya setia sebagai orang Kristen, saya masih hidup di dalam kesulitan? Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pahami tentang hal ini. Paling sedikit 4 hal. Yang pertama, kenapa sampai saya sulit menderita walaupun Yesus sudah menang? Yang pertama, karena kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Kita hidup di dunia yang masih dipengaruhi oleh dosa. Sehingga ada penderitaan di sana, ada sakit. Dan orang Kristen tidak terkecuali. Kita tidak bisa terhindar dari pengaruh ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita masih menderita? Oleh karena ada peperangan rohani yang masih berlangsung. Peperangan ini masih saja berlangsung sampai saat ini. Alkitab mengajarkan bahwa ada peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang Kristen tidak terkecuali. Kita sementara diserang oleh musuh. Musuh atau iblis itu berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Dan dia dapat menggunakan penderitaan sebagai cara untuk menyerang kita. Yang ketiga adalah disiplin dan pertumbuhan. Apa yang kita alami saat ini adalah bagian dari disiplin dan pertumbuhan. Kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan dalam hidup kita untuk mendisiplinkan kita, membantu kita tumbuh di dalam iman. Di dalam kitab Ibrani mengajarkan bahwa Allah mendisiplinkan orang
yang Ia kasihi. Ibrani pasal 12 ayat 6. Dan yang terakhir adalah apa yang kita alami saat ini itu adalah kesaksian bagi orang lain. Ya, pada akhirnya Allah dapat mengizinkan orang Kristen menderita sehingga mereka dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika orang lain melihat bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaan itu akan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih Allah dalam kehidupan orang lain. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimana kita bisa menang menghadapi setan? Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan di sana, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi yang pertama, kita bisa mengalahkan setan atau menghadapi dia oleh darah anak domba. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 974 mengatakan, pengharapan kita berjangkar di dalam Kristus dan kebenarannya. Kemudian Nyonya White katakan di dalam letter 236 1908, hanyalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus dan pergi kepadanya setiap hari untuk meminta pertolongan, maka kita dapat menjadi pemenang. Melalui darah Yesus kita dilepaskan dari hukuman dosa dan bebas dari kekuasaannya. Jadi yang pertama, melalui darah Kristus. Yang kedua, melalui kesaksian kita. Secara tidak langsung, ketika kita memberikan kesaksian kepada orang lain tentang kuasa Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi dengan demikian iman kita juga dikuatkan untuk tetap percaya kepada kuasa Kristus yang menyelamatkan itu. Yang ketiga, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa kita harus tunduk kepada kuasa Allah. Mari saya bacakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sadar, berjaga-jaga, dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maka 4 ini boleh menjadi cara bagi kita untuk kita boleh menang menghadapi si jahat atau kuasa setan. Nah, bagaimana kita bisa selamat tetapi selalu kalah atau berbuat dosa, berbuat kejahatan? Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, ada kunci di sana. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, kemudian dilanjutkan pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Datang mengaku, kemudian kalau kita jatuh ke dalam dosa dalam kehidupan di dunia ini, kita punya cara. Datang kepada Yesus, dan dia akan mengampuni kita, sebab di dalam darahnya ada pengampunan. Itulah sebabnya ekspresi kebahagiaan dari pemazmur, Mazmur pasal 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kemudian Nyonya White mengatakan di dalam manuskrip 28-18-86, semua yang rindu dapat menjadi pemenang. Kristus mengetahui kelemahan kita, dan setiap hari kita dapat pergi meminta pertolongan kepadanya. Jadi artinya ada janji di sana, ketika kita setiap hari datang kepada Tuhan, maka kita mendapatkan pertolongan. Dan yang paling penting adalah harapan kita semua dan harapan Yesus. Yohanes 8 ayat 11. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita supaya kita boleh menghidupkan kehidupan yang disucikan oleh darah Kristus, menang menghadapi setan, dan kita berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami,
Bapa yang setia dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur kesempatan kali ini kami boleh belajar daripadamu. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti dan memampukan kami untuk mengimplementasikan pelajaran yang telah kami pelajari bersama di dalam kehidupan kami. Supaya hari lepas hari kami boleh mencari pertolongan daripada Tuhan. Disucikan oleh darah Kristus. Diberikan kemenangan menghadapi kuasa kejahatan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, tidak berbuat dosa lagi, kami bersiap untuk kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, terpujilah Engkau, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.